Perkenalkan, nama saya Desi Purnamasari, NPM 23210059 dari kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Latar belakang dan peran piutang. Dalam kegiatan operasional, perusahaan sering melakukan penjualan secara kredit untuk meningkatkan volume penjualan. Transaksi kredit tersebut menimbulkan piutang yang dicatat sebagai aset. Piutang berpengaruh langsung terhadap likuiditas dan arus kas perusahaan. Apabila piutang tidak dikelola dan diawasi dengan baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan akibat keterlambatan atau kegagalan penagihan. Pengertian dan karakteristik piutang. Piutang adalah klaim perusahaan terhadap pihak lain atas sejumlah uang yang timbul akibat transaksi masa lalu dan diharapkan dapat ditagih di masa mendatang. Piutang memiliki karakteristik utama, yaitu memiliki nilai nominal, jangka waktu penagihan tertentu, serta mengandung resiko tidak tertagih. Oleh karena itu, piutang memerlukan sistem pengendalian dan pemeriksaan yang memadai. Jenis-jenis piutang. Secara umum, piutang dibedakan menjadi piutang usaha dan piutang lainnya. Piutang usaha timbul dari kegiatan utama perusahaan, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lainnya timbul di luar kegiatan utama perusahaan seperti piutang karyawan, piutang bunga, piutang pajak, dan piutang kepada pihak berelasi, yang masing-masing memiliki tingkat resiko yang berbeda. Resiko dan asersi manajemen. Piutang mengandung berbagai resiko, antara lain resiko tidak tertagih, resiko salah saji pencatatan, hingga resiko manipulasi saldo piutang. Oleh karena itu, auditor perlu menguji asersi manajemen yang meliputi keberadaan piutang, hak dan kewajiban, penilaian, serta penyajian dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan piutang. Pemeriksaan piutang bertujuan untuk memastikan bahwa piutang benar-benar ada dan merupakan hak perusahaan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah piutang telah dicatat dengan nilai yang wajar, termasuk pembentukan penyisihan piutang tak tertagih, serta memastikan bahwa piutang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal dan sistem kredit. Pengendalian internal piutang yang baik mencakup pemisahan fungsi penjualan, penagihan, dan penerimaan kas. Sistem penjualan kredit juga harus melalui prosedur persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, serta pencatatan piutang. Pengendalian internal yang efektif akan mengurangi resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan. Prosedur pemeriksaan piutang usaha. Dalam pemeriksaan piutang usaha, auditor melakukan pengujian terhadap dokumen pendukung seperti faktur penjualan, surat jalan, dan kartu piutang. Auditor juga melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan serta menganalisis umur piutang untuk menilai kualitas dan kemungkinan keterpulihan piutang tersebut. Pemeriksaan piutang lainnya dan penyisihan. Pemeriksaan piutang lainnya dilakukan dengan penelitian dari dasar terjadinya piutang serta dokumen pendukungnya. Selain itu, auditor menilai kecukupan penyisihan piutang tak tertagih yang dibentuk perusahaan, baik menggunakan metode persentase penjualan maupun analisis umur piutang. Penyajian. Dalam laporan keuangan, piutang disajikan sebagai aset lancar dan dipisahkan antara piutang usaha dan piutang lainnya, serta disajikan setelah dikurangi penyisihan. Dengan pemeriksaan piutang yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian dan penyajian laporan keuangan yang andal dan wajar. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.